ketika sahabat YouTube semua ngecek nih di DTKS pakai nicknya sahabat YouTube, wah saya terdaftar nih jadi penerima PKH, BPNT maupun BST, tapi ternyata belum pernah mendapatkan kartu KKS-nya, belum pernah mendapatkan buku rekeningnya. Ya ini bagaimana? Jangan-jangan ini bantuannya diselewengkan ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diare PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang di DTKS terdaftar sebagai penerima PKH dan juga BPNT. Namun belum pernah mendapatkan ATM-nya maupun rekeningnya sahabat YouTube. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Simak terus videonya, simak penjelasannya pada video kali ini. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diare PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diare PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang di DTKS terdaftar sebagai penerima PKH dan juga BPNT. Namun belum pernah mendapatkan kartu ATM-nya maupun buku rekeningnya sahabat YouTube. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Simak terus videonya, jangan di skip sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, di akhir-akhir ini dengan fenomena bantuan sosial yang lagi booming sahabat YouTube, akhirnya banyak dari masyarakat yang mencoba mengakses website dtks.kemsos.go.id. Gunanya apa? Untuk mengecek apakah yang bersangkutan tersebut tercatat atau terdaftar sebagai penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST sahabat YouTube dengan cara memasukkan nomor NIK-nya ke DTKS tersebut sahabat YouTube. Dan ternyata setelah dicek ternyata memang benar terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT maupun bantuan BST. Namun kenyataannya si yang bersangkutan ini belum pernah merasa mendapatkan kartu KKS-nya yang sebagai ATM maupun belum pernah mendapatkan buku rekeningnya sahabat YouTube. Terus bagaimana cara mendapatkannya dan apakah memang benar yang bersangkutan tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST? Simak pada video kali ini sahabat YouTube ya. Oke, di sini saya mengutip dari grup Telegram PKH Nusantara. Di sini admin membuat tulisan terkait dengan fenomena ini sahabat YouTube. Oke, judulnya adalah tersandra DTKS orang tua. Maksudnya bagaimana? Banyak orang merasa bahwa namanya ada dalam DTKS dan mereka mendapatkan bantuan sosial entah itu PKH, BPNT maupun BST. Mereka mengirimkan screenshot. Nah ini juga saya alami, beberapa sahabat Diare PKH mengirimkan screenshot baik ke Facebook maupun ke WA terkait dengan ketika dicek ternyata yang bersangkutan itu terdaftar di DTKS sebagai penerima PKH maupun BPNT maupun BST. Namun kenyataannya tidak pernah menerima bantuan tersebut sahabat YouTube. Dan berharap menemukan solusinya yaitu supaya bansos yang tertulis atau yang tertera di DTKS itu bisa diterima oleh yang bersangkutan. Lalu apakah dengan mengirimkan pertanyaan ke sosial media mereka berhasil mendapatkan solusi yang diharapkan? Semoga video ini bisa menjawab keraguan, pertanyaan, tanda tanya yang ada pada sahabat sosial semua, yang ada pada sahabat YouTube semua, sahabat Diare PKH semua. Oke, jadi begini sahabat YouTube, DTKS ya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berbasis rumah tangga sahabat YouTube. DTKS itu akan melekat ke setiap anggota rumah tangga tersebut dari bapak, anak, dan juga ibu. Masing-masing diberi kode
dua angka di belakang ID DTKS keluarga yang kodenya itu adalah untuk bapak itu paling belakang sendiri itu kodenya 01, ibu paling belakang sendiri 02, dan anak itu mulai 03 sampai banyaknya anak itu berapa. Misalkan anaknya 4 ya berarti 03, 04, 05 dan juga 06 kalau anaknya 4, sahabat YouTube. Jadi tergantung jumlah anaknya. Nah, kemudian ID DTKS dan ID DTKS ART atau anggota rumah tangga ini akan melekat kepada ART, anggota rumah tangga keluarga tersebut, selama ID DTKS keluarga tersebut belum dimutakhirkan, sahabat YouTube. Jadi seandainya anak pertama itu menikah dan sudah pisah kakak dari orang tua, tapi data keluarga tersebut tidak dimutakhirkan atau tidak diperbarui, maka nama anak pertama tersebut masih ada dalam ID DTKS milik orang tuanya, sahabat YouTube. Sehingga di sini bisa kita artikan, misalkan yang bersangkutan si A ini ngecek di DTKS terdaftar di sebagai penerima bantuan PKH, baik PKH maupun BPNT ya. Ini belum tentu yang bersangkutan itu mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT maupun BST. Dilihat dulu orang tuanya, apakah orang tuanya itu mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST, sahabat YouTube. Jangan-jangan ketika dicek di DTKS ternyata yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, itu yang menerima atas nama adalah orang tuanya, karena DTKS-nya belum dimutakhirkan, sehingga anaknya ketika ngecek pakai nick-nya si anak ini masih terdaftar sebagai penerima bansos karena ikut ID DTKS-nya orang tua karena belum dimutakhirkan. Bisa dipahami, sahabat YouTube ya? Oke. Lalu bagaimana dengan kakak yang sudah terpisah itu? Kan anaknya sudah pisah kakak. Pemutakhiran data pada data kependudukan di Dispenduk Capil dan pemutakhiran data di DTKS adalah dua hal yang berbeda, sahabat YouTube. Jadi DTKS dan juga Dispenduk Capil itu berbeda. Jadi ketika di Dispenduk Capil, ketika si anak ini sudah mecah kakak, ya berarti kakaknya si orang tua ini juga harus diperbarui, alias si anak harus dikeluarkan dari kakaknya orang tua, sahabat YouTube. Kemudian ketika sudah dibuatkan kakak orang tuanya sudah jadi, si anak sudah dikeluarkan. Kemudian si anak yang rumah tangganya sudah buat kakak sendiri tadi itu, kan sudah ada kakaknya sendiri. Nah, kedua kakak ini bawa ke desa ataupun kelurahan untuk dimutakhirkan data DTKS-nya, sahabat YouTube. Jadi yang bisa memutakhirkan data DTKS itu adalah pihak desa atau kelurahan melalui operator 6NG, sahabat YouTube. Oke, terus si anak ini apakah ketika sudah dimutakhirkan datanya, sudah keluar dari ID DTKS-nya orang tua ini serta-merta nanti langsung dapat ID DTKS rumah tangganya sendiri? Jadi tidak, sahabat YouTube. Alur mekanismenya tetap sama, harus melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Ketika di musyawarahkan itu si rumah tangganya si anak ini memang layak masuk DTKS, maka akan diajukan ke Dinas Sosial, yang kemudian akan diajukan lagi ke Kementerian Sosial, ke Pusdatin, Pusat Data Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baru nanti di sana dibuatkan ID DTKS yang baru buat si anak ini tadi, sahabat YouTube. Bisa dipahami ya? Jadi tidak serta-merta ketika sahabat YouTube semua ngecek nih di DTKS pakai nicknya sahabat YouTube, wah saya terdaftar nih jadi penerima PKH, BPNT maupun BST, tapi ternyata belum pernah mendapatkan kartu KKS-nya, belum pernah mendapatkan buku rekeningnya. Ya ini bagaimana? Jangan-jangan ini bantuannya diselewengkan ini. Jadi tidak, sahabat YouTube. Dicari dulu apakah orang tuanya ini mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Kalau mendapatkan bantuan sosial, maka DTKS-nya si orang tua di dalam DTKS itu belum diperbarui atau belum dimutakhirkan, sahabat YouTube. Sehingga kerugiannya apa? Si anak ini ya tidak akan mendapatkan bantuan
sosial, itu kerugiannya. Kasihan kan? Padahal benar-benar membutuhkan, karena masih masuk ke dalam ID DTKS-nya orang tua, akhirnya tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Solusinya bagaimana? Perbarui di Dispenduk Capil. Kakaknya orang tua perbarui, si anak keluarkan, si anak buat kakak sendiri sesuai dengan rumah tangganya masing-masing, suami sama anaknya. Kalau sudah kakak keduanya baru semua, bawa ke kelurahan atau ke desa, dilaporkan ke operator DTKS untuk dilakukan pemutakhiran di DTKS-nya. Nanti si anak ini akan keluar dari ID DTKS orang tua. Namun ID DTKS si anak ini belum serta-merta langsung keluar. Alurnya harus dimusdeskan dulu atau harus dimuskelkan dulu, sahabat YouTube ya. Jadi alurnya seperti itu. Baru nanti kalau sudah diputuskan layak masuk DTKS, nanti baru akan diproses ke Dinas Sosial, ke Kemensos melalui Pusdatin, baru akan dibuatkan ID DTKS baru khusus buat si anak yang sudah datanya diperbarui, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube ya. Jadi jangan GR dulu, sahabat YouTube, kalau sudah ngecek ternyata di situ terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT maupun BST, tapi masih belum mendapatkan ATM maupun buku rekeningnya. Jangan-jangan ID DTKS-nya sahabat YouTube semua masih tertahan di dalam ID DTKS orang tuanya, yang mana orang tuanya masih mendapatkan bantuan sosial. Jadi mutakhirkan, itu pentingnya mutakhirkan ya sahabat YouTube, pentingnya pemutakhiran data DTKS. Oke sahabat YouTube, semoga video ini bisa mencerahkan, bisa memberikan jawaban kepada sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya ya. Saya ini terdaftar di DTKS, jadi penerima PKH maupun BPNT maupun BST, tapi tidak pernah mendapatkan kartu ATM maupun buku rekeningnya. Jawabannya itu sahabat YouTube, tertahan oleh DTKS orang tuanya. Oke sahabat YouTube, itu saja video kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.